Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almoktiana Nur Hasan, NPM 17086, Fakultas Teknik, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Evaluasi Fungsi Ekologis Taman Kota dalam Upaya Peningkatan Kualitas Ruang Perkotaan, Studi Kasus Taman Lansia Kota Bandung. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah yang pertama, adanya peningkatan aktivitas perkotaan yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan ini ditandai dengan adanya peningkatan suhu udara. Lalu yang kedua adalah luas total taman kota di Kecamatan Bandung Wetan ini belum mencukupi luas minimum kebutuhan RTH publik. Lalu yang ketiga, dalam RT/RW Kota Bandung tahun 2011-2031, hal yang menjadi isu strategis adalah mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau. Dan menurut Perda Kota Bandung nomor 7 tahun 2011, salah satu dalam menjawab isu strategis tersebut adalah mengenai pengelolaan RTH, dan salah satu pengelolaan RTH itu dapat dilakukan dengan cara meningkatkan 4 fungsi utamanya, dan salah satu fungsi utamanya adalah fungsi ekologis. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, timbullah pertanyaan penelitian, bagaimana kualitas Taman Lansia sebagai salah satu taman kota di Kecamatan Bandung Wetan berdasarkan fungsi ekologis dalam upaya meningkatkan kualitas ruang perkotaan. Adapun tujuannya dilakukan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kualitas dari Taman Lansia sebagai salah satu taman kota di Kecamatan Bandung Wetan berdasarkan fungsi ekologis agar terwujudnya penataan taman kota yang mampu meningkatkan kualitas ruang perkotaan secara berkelanjutan. Adapun ruang lingkup materi ini terdiri atas pemilihan vegetasi dan fungsi ekologis. Sementara itu, untuk ruang lingkup wilayah penelitian pada penelitian ini adalah Taman Lansia yang terletak di Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian mixed method dengan pendekatan empirik, yaitu pendekatan yang bersifat nyata, apa adanya, dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Maka dalam memperoleh data dan informasi, peneliti melakukan studi lapangan. Lalu untuk teknik sampling yang digunakan yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Lalu untuk metode analisis yang digunakan yang pertama, analisis fungsi taman kota sebagai habitat satwa. Analisis ini dilihat berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, kondisi dan luas taman kota. Yang kedua, variasi vegetasi. Yang ketiga adalah gangguan dari aktivitas pengunjung di taman kota. Lalu yang kedua adalah analisis kesesuaian fungsi ekologis berdasarkan vegetasi menggunakan perhitungan Key Performance Index atau KPI. Yang pertama dilakukan adalah dengan cara memberikan bobot penilaian pada objek yang akan diteliti, yaitu vegetasi. Kemudian setelah itu dihitung menggunakan rumus berikut. Kemudian yang ketiga adalah analisis penilaian kondisi lingkungan, dilakukan dengan cara melakukan pengukuran di sekitar tapak taman. Kemudian hasil pengukuran tersebut disesuaikan dengan indikator yang telah ditetapkan sebagai berikut. Untuk hasil analisis, yang pertama untuk analisis kesesuaian fungsi ekologis berdasarkan vegetasi. Untuk fungsi peredam kebisingan memiliki skor total fungsi sebesar 204 yang termasuk ke dalam kategori sedang. Untuk fungsi ekologis modifikasi suhu memiliki skor total fungsi sebesar 352 yang termasuk ke dalam kategori baik. Untuk selanjutnya yaitu fungsi ekologis pengontrol kelembaban udara, yaitu memiliki skor total fungsi sebesar 216 termasuk ke dalam kategori sedang. Lalu untuk fungsi ekologis penahan angin memiliki skor total fungsi sebesar 293 yang termasuk ke dalam kategori baik. Lalu yang terakhir adalah fungsi ekologis penyangga tanah dan pengatur tata air memiliki skor total fungsi sebesar 325 yang termasuk ke dalam kategori baik. Lalu selanjutnya analisis penilaian kondisi lingkungan. Dari kelima fungsi yang dianalisis, hasil pengukuran menunjukkan bahwa hanya 2 fungsi yang sudah memenuhi kriteria, yaitu fungsi pengontrol kelembaban udara dan fungsi penyangga tanah dan pengatur tata air. Selanjutnya analisis taman kota sebagai habitat satwa. Pada taman ini, menurut data Bird Conservation and Society, ditemukan sebanyak 25 jenis satwa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya jenis satwa pada taman ini, yang pertama adalah ukuran taman ini relatif besar, sehingga semakin besar ukuran suatu taman, maka akan semakin besar pula ruang ekologis yang akan disediakan. Kedua adalah kelengkapan vegetasi. Pada taman ini terdapat vegetasi, pohon, semak, perdu, dan ground cover, sehingga semakin lengkap vegetasi pada suatu taman, maka akan dapat menarik lebih banyak spesies-spesies satwa yang hidupnya berbeda di habitat yang berbeda. Lalu, salah satu indikator penentu kesehatan taman kota adalah hadirnya satwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan satwa pada
taman lansia ini menunjukkan bahwa kondisi taman lansia dikatakan sehat karena kondisi hijau pada taman ini mampu menyediakan sumber makanan dan tempat tinggal yang cukup mampu mengundang hadirnya satwa. Berdasarkan analisis-analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut. Yang pertama, kondisi vegetasi pada taman lansia dari kelima fungsi ekologis, hanya 3 fungsi yang berkategori baik dan 2 diantaranya berkategori sedang. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil pengukuran kondisi lingkungan pada taman lansia, menunjukkan bahwa dari kelima fungsi, hanya 2 fungsi yang sudah memenuhi kriteria ideal. Lalu yang ketiga, pada taman lansia ditemukan sebanyak 25 jenis satwa. Hal ini dikarenakan karena luas taman lansia yang relatif luas, kelengkapan jenis vegetasi yang lengkap, sehingga dapat menarik lebih banyak spesies burung dengan habitat yang berbeda. Lalu yang terakhir, untuk dapat meningkatkan fungsi ekologis yang lebih ideal, maka dapat dilakukan dengan cara perawatan tanaman dan pengelolaan taman yang secara intensif. Kemudian dapat juga dilakukan dengan penambahan vegetasi dengan berbagai jenis strata yang berbeda. Adapun contoh penanaman dapat dilihat sebagai berikut. Berikut adalah contoh sebelum dan sesudah penambahan vegetasi pada taman lansia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.